saya bisa melakukan observasi. Saya akan wawancara dengan ibu sebelum ibu melaksanakan pembelajaran terkait persiapan ibu melalui perangkat. Selamat pagi, terima kasih Pak. Untuk melakukan observasi, saya siap untuk diobservasi. Baik ibu, apakah ibu sudah siap dengan LPP? Iya. Baik ibu, saya mungkin bertanya sedikit. Ibu mengajarnya mata pelajaran apa? Saya mengajarnya di kelas 10 di KPW dengan mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran itu? Ya, tujuan pembelajaran yang untuk kali ini itu saya ambil menentukan ukuran pemusatan data. Menentukan ukuran pemusatan data dari kumpulan data di dalam kurung itu ada median, modus dan mean. Tujuan itu ya? Tutup kurung sudah. Lanjut selanjutnya pada data tunggal dan data kelompok. Pada data tunggal dan data kelompok. Jadi hari ini itu data kelompok ya? Data tunggal dan data kelompok. Baik. Apa area pengembangan yang hendak dicapai? Maksud saya ibu, apa yang siswa capai setelah pembelajaran? Ya. Setelah pembelajaran ini, peserta didik itu dapat menentukan mana yang merupakan mean, median, dan modus. Peserta didik dapat menentukan mean, median, dan modus. Apakah ada kaitan dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari? Iya, dapat. Dan dapat menyelesaikan masalah. Apa strategi atau model yang digunakan? Ya, kalau untuk metode atau strategi yang saya gunakan itu adalah problem bahasa teori atau PBL. Di sini problem bahasa teori dia berfokus pada penyelesaian masalah dalam bentuk kelompok. Iya. Jadi dalam model ini dalam pelaksanaannya itu saya memberikan masalah kepada peserta didik. Kemudian peserta didik yang mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Memberikan, saya akan tuangkan di sini selama saya melakukan observasi sebagai supervisi. Nanti saya akan sampaikan dan akan terus mendukung ibu yang sering mendukung saya untuk kita saling memberikan supervisi agar setiap pembelajaran yang kita lakukan, setiap kekeliruan maupun kesalahan atau penerapan metode strategi yang tidak sesuai kita dapat perbaiki untuk meningkatkan siswa yang berkualitas, siswa yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Saya sangat berterima kasih karena itu sudah menjadi waktu siap untuk saya supervisi, dan semoga ibu kedepannya lebih menjadi guru yang profesional dalam bidangnya dan terus menciptakan banyak karakter siswa yang baik. Itu saja, terima kasih banyak dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, kita sama-sama kabar baik hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta satu teman dari kalian semua untuk pimpin kita dalam doa.
Untuk itu izinkan saya memulai doa ini dengan ajaran dalam nama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam kelebihan yang Kau puji diri sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama. Terima kasih Selvi sudah bimbing kita dalam doa. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita bisa hadir semua. Tidak sepertinya hari-hari kemarin itu ada yang sakit, ada yang izin. Ya, puji Tuhan hari ini kita hadir semua. Ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan minggu kemarin, bahwa hari ini itu kita akan belajar tentang hari ini kita belajar tentang pemusatan data. Nah, pemusatan data itu di dalamnya terdapat apa saja? Ya, dalam pemusatan data itu kita menentukan mean, median, dan modus. Ya, ada yang tahu modus itu apa? Ya, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kalau median? Ya. Kemudian kalau min? Kalau min itu adalah nilai rata-rata dari jumlah data. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah menentukan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus dari suatu data, kelompok atau tunggal. Ya, itu tujuan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita harus bisa untuk materi tentang ukuran pemusatan data, yaitu kita menentukan mean, median, dan modus dari data tunggal dan data kelompok. Ya, median. Itu modus, bukan median. Ya, nilai yang sering muncul. Kemudian, kalau untuk menentukan median, kita harus urutkan dulu dari data terkecil. Iya. Misalnya yang dapat 70 itu data yang paling kecil ya. Misalnya 70. Habis itu ada berapa orang? Misalnya 2 orang yang dapat 70, berarti 70 dan seterusnya kita urutkan dulu. Iya. Kemudian dari semua data yang kita urutkan, kita pilih nilai yang ada di tengah-tengah. Dari 31 nilai ini yang ada, yang paling di tengah itu dia nomor keberapa? Nomor 7 benar? Kalau yang jumlah semua itu ada berapa orang? Ya, untuk masuk ke ini kita kerja lembar kerja peserta didik ini saya bagikan untuk kita masuk ke masalah yang ada. Ini kasih ke belakang. Oper ke belakang ya. Ini sudah dapat? Ini kalau bisa bagi teman-teman. Bagi ke belakangnya, ini apa lagi? Ya, nanti bisa juga satu meja. Ya, seperti itu lembar pekerjaannya. Kalian bisa baca dan kalian bisa pahami apa maksud dari masalah itu.
Sebelum kita berdiskusi, kita ice breaking dulu. Ini sudah mau hampir siang ini. Ya, kita ice breaking. Saya minta semua kita berdiri. Ya. Sekarang ikuti apa yang Ibu katakan. Kalian ikuti ya. Iya, kalian ikuti apa yang Ibu katakan. Iya. Ya, perhatikan. Ayam-ayam, itik-itik. Ayam-ayam, itik-itik. Itik, ayam-ayam. Itik, ayam-ayam. Ada berapa itik? Ada berapa? Itik, ayamnya ada berapa? Ya, terima kasih. Hebat sekali kalian. Saya pikir kalian tidak tahu. Saya persilakan dulu kembali di tempat. Ada yang mau ditanya? Nanti itu tadi ada nomor jawaban yang saya kasih itu ya. Nanti semua taruh di sini. Ya, kalau ada yang tidak jelas itu bisa ditanyakan kepada Ibu Guru. Ya, jangan malu bertanya. Ya, kalau malu bertanya maka iya tersesat. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Kita bisa presentasi ya? Kita sudah bisa presentasi. Kalau sigma itu apa? Iya, sigma itu adalah jumlah dari seluruh. Iya.
waktunya selesai untuk kita diskusi. Kita lanjutkan untuk presentasi. Nah, untuk presentasi ini kelompok pertama presentasi, kemudian yang lain itu siap untuk bertanya. Iya. Kemudian kelompok presentasi harus siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya. Kelompok 1, saya persilakan untuk presentasikan hasil kerjanya. Ya, untuk kelompok 1 silakan. Ya, berarti kalau sudah presentasi berarti kita berhenti untuk diskusi ya. Kita perhatikan bagaimana hasil pekerjaan dari teman-teman. Diskusinya sudah selesai. Iya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu, saya akan mempersilahkan pembawa materi untuk membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Ya, Saudara Sintus. Baik, saya akan menjawab. X bar itu adalah rata-rata hitungan. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan menutup sesi pertanyaan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya beserta rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Sangat luar biasa. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Untuk kelompok berikut, kelompok 4 saya persilahkan untuk presentasikan hasil kerjanya. Selamat siang Ibu, selamat siang Pak Guru, dan selamat siang teman-teman. Median 399,5 tambah 332,5. 32 ini terdapat dari 6,5 per 10 dikali 50 sama dengan 432. Jadi median dari data tersebut adalah 432. Sekian dari hasil presentasi kami akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Kelompok 3, apa itu TB? Oke, TB adalah tepi bawah. Apakah saudara sudah puas dengan jawaban kami? Oke. Yang kedua, apa itu sigma? Sigma itu adalah banyaknya frekuensi. Apakah saudara sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Kami akan lanjut. 0,5 dapat dari mana?
0,5 itu dia nilainya tetap ada memang di dalam rumus. 399,5 kita dapat dari yang di sini 400 kurang 0,5 hasilnya 399,5. Apakah saudara sudah puas dengan jawaban kami? Sekian dari hasil diskusi kami akan menutup diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah presentasikan hasil kerjanya dan sangat luar biasa. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk yang berikut. Saya beri kesempatan untuk kelompok 5 untuk presentasikan hasil kerjanya. Waktu dan kesempatan saya serahkan. Ayo kelompok 5. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya mempersilakan pemateri untuk membaca. Dari sini saya menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai modus. Untuk itu kita akan melihat rumusnya, yaitu TB sama dengan modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali P. TB itu adalah term di bawah, P itu panjang kelas, sedangkan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi di sini kita lihat kelas modus itu ada 10, kelas sebelumnya itu adalah 6. Jadi di sini D1 sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus sesudahnya. Kelas modus ya 10 sesudah 10 ya 7. Jadi di sini D2 sama dengan 10 kurang 7 sama dengan 3. Panjang kelasnya itu adalah 50. Maka modus sama dengan 399,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3 sama dikali 50 sama dengan 4 ditambah 7 dikali 50. Modus sama dengan 399,5 ditambah 28,57 sama dengan modus 428. Jadi modus dari kelas tersebut adalah 428. Untuk itu kami akan mempersilakan saudara-saudara untuk bertanya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Masih ada saudara yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, sesi pertanyaan kami tutup. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan saudara Desti. Soal 50 dari mana? Jadi 50 itu kita dapat dari nilai panjang kelasnya 50. Dari sini kita lihat tepi bawahnya itu 300 sama dengan tepi atasnya 309. Jadi kita hitung dari 300 sampai 349 kita dapat dia punya panjang kelasnya 50. Apa saudara Desti sudah puas? Untuk itu, sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah presentasikan hasil diskusinya. Ya, seperti itulah bagaimana cara kita menentukan min, bagaimana kita menentukan modus dan median. Ya, seperti itu. Jadi setiap yang teman-teman
bahas tadi itulah langkah-langkahnya cara menentukan mean, median, dan modus. Ya, jadi untuk selanjutnya seperti itu tadi hasil diskusi dari teman-teman kalian, dan dari setiap apa yang dipresentasikan itu sudah benar dan sangat puas untuk hasil kerjanya. Bagaimana kita menentukan mean? Maka terlebih dahulu kita harus menentukan FI dan XI-nya berapa. Pembelajaran kita hari ini tuh sampai di sini. Saya minta dari kalian untuk bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk yang siapa yang bisa simpulkan? Ya. Sebelum kita menentukan mean, kita harus mengetahui dulu rumus mean. Rumus mean yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI sama dengan per sigma FI. Habis itu baru kita menentukan nilai sigma FI dan nilai XI. Ya, terima kasih Manja untuk kesimpulannya. Berikutnya sebelum kita menentukan median, kita harus mengetahui rumus median, yaitu TB tambah dalam kurung 1/2 kali N kurang sigma FK per FM kali P. Jika sudah mengetahui rumusnya, kemudian jika sudah mengetahui rumus mediannya, kita harus menentukan sigma FK-nya terlebih dahulu, dan kemudian kita menentukan 1/2 kali N-nya. Dari situ baru kita bisa mendapatkan nilai mediannya. Sekian, terima kasih. terima kasih Rizky untuk kesimpulannya. Selanjutnya, Untuk menentukan nilai modusnya, kita perlu menggunakan rumus TB tambah D1 per D1 ditambah 2 dikali T. Maka terlebih dahulu kita menentukan D1 dan D2 dan juga P-nya. Setelah itu baru kita menentukan modusnya. terima kasih untuk ketiganya dari teman-teman kalian yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, jadi seperti itulah untuk pemusatan data. Kalau untuk kita mau menentukan mean, median, dan modus, jadi ketiga-tiga ini dia masing-masing memiliki rumusnya yang berbeda. Kemudian kalau sudah beda rumusnya, berarti langkah-langkah kerjanya juga berbeda. Nah, makanya kita harus tahu langkah-langkah kerja dari masing-masing rumus itu. Kita harus tahu sehingga kita bisa menentukan nilai mean-nya berapa, mediannya berapa, dan modusnya berapa. Mungkin seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya materi untuk pertemuan berikut nanti kita bahas mengenai kelompoknya seperti apa, kalian buat sendiri. Kemudian dari data itu kalian tentukan mean, median, dan modus, ya. Ya, jadi pertemuan berikut nanti saya harap kalian bisa kumpul tugas, ya. Ya. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Ya, untuk sebelum menutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini, saya minta salah satu dari kita untuk pimpin kita dalam doa. Ya.
kami berkumpul di tempat ini Amin. dalam nama Siap. Hormat. Bersama-sama dan terima kasih Allah berkati. Observasi terkait hasil observasi yang sudah lakukan, tujuannya agar kita bisa tahu mengevaluasi hasil yang kita lakukan tadi saat observasi. Jadi ini bagus ya, seperti kita merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung, tujuan sehingga kita bisa memperbaiki hal-hal yang masih bisa kita perbaiki. Bagaimana hasil yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran tadi? Hasil pembelajaran yang saya lakukan pada materi menentukan median dan modus di kelas 10 DKPA, di situ terdapat ada 30 siswa. Kemudian hasilnya itu menentukan ada hasil ininya ada 78% untuk nilai jadi rata-rata itu ini ada 78%. Apakah dalam proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat? Ya, sebenarnya rencananya maunya untuk nilainya itu bisa dapat 95%, tapi ternyata hasilnya tidak sampai. Yang Ibu persiapkan seperti RPP, di dalamnya pasti tersedia metode, ada strategi. Menurut hasil yang Ibu lakukan sama proses pembelajaran, apakah metode yang disiapkan sesuai? Kalau metode yang saya gunakan itu sesuai, cuman pada saat itu waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran itu terlalu singkat, sehingga saat saya melakukan tes penilaian, siswa mengerjakan masalah itu dengan waktu yang cukup singkat begitu. Sementara waktu yang digunakan dalam metode itu butuh waktu yang dalam metode yang digunakan, apakah siswa dibentuk dalam kelompok? Kalau dibentuk dalam kelompok, bagaimana teman-teman tentang kerjasama kelompok? Metode yang saya gunakan saat itu adalah metode kajian bahasa Belanda. Nah, metode ini dia itu memfokuskan siswa yang kelompok. Artinya saya memberikan masalah kepada peserta didik dan peserta didik itu menanyakan masalah itu, tapi saya bentuk di dalam kelompok. Nah, kemudian di saat mereka sedang bekerja kelompok, di situ saya menilai bagaimana keaktifan siswa dalam bekerja kelompok, apakah dia aktif atau tidak. Kemudian nantinya saya juga menilai dengan hasil bekerja kelompok. Siswa cukup aktif. Menurut penilaian saya setiap siswa ketika
melakukan pendampingan dalam bentuk kelompok, apakah ada kesulitan? Ya, sedikit ada kesulitan, tetapi di saat itu kan saya melakukan pendampingan. Jadi di saat mereka ada kesulitan, saya mendampingi. Kesulitan itu bisa Bisa teratasi. Bagaimana caranya ibu mengetahui kemampuan siswa? Apakah siswa sudah memahami sepenuhnya atau siswa memahami tapi tidak mengerti caranya bagaimana? Saya mengetahui ketika siswa itu dia mengetahui sepenuhnya dan dia mengetahui tidak sepenuhnya, saya melakukan saya memberikan tes formatif ketika setelah selesai diskusi kelompok, setelah selesai diskusi kelompok dan pekerjaan, setelah itu saya melakukan tes formatif secara individu. Di situ saya mengetahui bahwa siswa ini dengan hal ini kekurangan ini. Di situ saya dari hasil tes formatif, apakah masih ada siswa yang belum memahami materi yang disampaikan? Dari hasil tes formatif saya lakukan rata-rata siswa memahami materi yang pelajari. Cuma itu tadi mereka kerja tes formatif ini mereka sebenarnya mereka lebih butuh waktu yang agak lama ketika Berarti di sini yang perlu diperbaiki ke depannya atau rencana tindak lanjutnya seperti apa? Ya, kalau untuk rencana ke depannya mungkin nanti kalau untuk tes formatif saya usahakan waktunya dia agak lebih lama sedikit kan daripada ini waktu diskusi kelompok ini. Berarti Supaya waktu tes formatif ini peserta didik bisa kerjakan ini tugas yang saya jadi dia punya waktu menurut ibu pembelajaran tadi materi yang disiapkan tidak sesuai dengan waktu yang ada, sehingga menimbulkan tes kita melakukan pengembangan sehingga mungkin yang pembelajaran ke depan diperbaiki. Iya, mungkin menurut saya kalau pembelajaran ini sudah bagus, cuma nanti di dalam kemudian waktu di dalam pembelajaran itu ya saya lupa Pak. Mungkin di saat waktu diskusi itu saat itu mungkin butuh waktu engagement karena diskusi sampai pada presentasi. Jadi mungkin nanti ke depannya itu saya rubah waktu diskusi dan sampai presentasi itu mungkin hanya sampai di 35 menit. 5 menitnya saya ambil untuk tambah di waktu tes formatif. Jadi peserta didik masih punya ada berapa menit. Tetapi waktu dalam pembelajaran tetap ada. Baik ibu, biasa hasil observasi saya juga memantaunya begitu, sehingga di dalam hal refleksi ini sudah menemukan sendiri kesulitan apa dan solusinya bagaimana, sehingga rencana tindak lanjutnya sudah bisa diperbaiki dia oleh pendidikan lain. Saya bertanya sedikit, bagaimana perasaan ibu ketika saya melakukan observasi dari pembelajaran ini? Apakah menyenangkan atau ingin tertekan? Karena beda kalau ketika saya tidak ada dalam kelas, dengan saya ada atau ada guru yang melakukan observasi, apa kita merasa lebih tertekan atau mungkin dia bisa menilai karena yang kita melakukan begitu kita bisa mengetahui kelemahan kita di mana dan kita bisa saling memperbaiki. Terima kasih Pak John. Saya sangat berterima kasih kalau di observasi karena yang diinginkan guru adalah
tuntaskan. Jadi ketika ada seperti ini, saya bisa memperbaiki jika ada kekurangan-kekurangan saya di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Jadi saya merasa sangat-sangat senang. Tidak ada pokoknya saya merasa sangat senang di observasi. Dalam hal ini kan ini sebuah cara untuk kita lebih meningkatkan lagi profesi kita sebagai guru, terutama kita lebih pendidikan. Karena banyak hal yang kita perlu mengembangkan metode-metode yang kita perlu tapi sesuai dengan latar belakang siswa masing-masing. Jadi Ibu terima kasih banyak atas waktunya, atas kesiapannya. Semoga kita lebih baik ke depan menjadi guru yang teladan untuk teman-teman yang lain saja. Selesai.